mencengangkan terjadi di tanah Afrika Tengah, di negara yang bernama Kongo. Suatu ketika, berita tentang penemuan yang mengejutkan ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Mereka menemukan bukan sekadar emas, tapi sebuah gunung emas yang luar biasa. Tempat ini tersembunyi di Provinsi Kivu, dan kabar tentang gunung emas ini seketika menghipnotis para penduduk setempat. Begitu kabar itu mencuat, seperti dalam cerita-cerita legenda, masyarakat Kongo merespon dengan cepat dan antusias. Seakan ada dorongan magis yang menggerakkan mereka berbondong-bondong menuju lokasi tersebut, seperti para penambang zaman dahulu yang mendambakan harta karun tersembunyi. Mereka datang dengan harapan menggenggam kekayaan dari bumi yang melimpah ini. Namun, ada yang lebih dalam dari sekadar kegembiraan dan kekayaan materi. Sesuatu yang lebih misterius dan menakutkan mulai terurai, terkait dengan apa yang ada di balik penemuan gunung emas ini. Dalam benak banyak orang, terlintas suatu kisah lama yang mengemuka dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana, di tengah gemuruh zaman, terdapat pertanda-pertanda kiamat, isyarat bahwa akhir dari segala sesuatu semakin dekat. Lantas, benarkah penemuan gunung emas di Kongo ini adalah pertanda kiamat? Dalam kilas balik yang menarik dan penjelasan yang mendalam, kita akan menemukan apakah penemuan gunung emas ini memiliki hubungan yang kuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula penemuan gunung emas di Kongo. Pernahkah Anda membayangkan dunia yang mendalam dan misterius tersembunyi di balik kabar yang menghebohkan? Terbangun dari masa lalu yang terkunci rapat, cerita yang kini kita bahas adalah awal mula kemunculan gunung emas di negeri yang jauh, yaitu Kongo. Namun, cerita ini tak hanya soal kekayaan dan keajaiban, melainkan juga mengetuk pintu hati dengan pertanyaan yang memicu rasa takut terhadap akhir zaman. Sekilas, penemuan gunung emas di Kongo mungkin terdengar seperti sebuah kisah fantastis yang hanya ada dalam dongeng. Namun, kisah ini melambung jauh melebihi imajinasi kita. Berita tentang gunung emas ini seketika viral, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kongo, negara yang sebelumnya jarang mendapat sorotan, tiba-tiba muncul sebagai sorotan dunia, dikenal sebagai negeri dengan gunung emas yang menyimpan potensi kekayaan luar biasa. Semua dimulai pada Februari 2021. Menteri Pertambangan Kivu Selatan, seorang pribadi yang mewakili negara Kongo, mengumumkan penemuan yang mengejutkan. Biji emas tergantung seperti benang-benang keemasan ditemukan di sudut tersembunyi Desa Luhihi, di Provinsi Kivu Selatan, Kongo. Wilayah ini, sejauh 50 km dari ibu kota Bukavu, memiliki gunung yang diperkirakan mengandung emas dengan konsentrasi mencapai 60–90%. Sebuah angka yang fantastis dan tak pernah terbayangkan. Bagaimana tak heran, kekayaan yang menyimpan misteri seperti ini tak lama menjadi magnet bagi ribuan orang. Seperti para pencari harta karun dalam cerita rakyat, manusia berbondong-bondong menuju gunung emas tersebut, berangan-angan menggapai kekayaan yang melimpah. Namun, di balik gemerlapnya emas, ada rasa takut yang menghantui. Bagaimana tidak, nubuah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Kisah ini mengungkapkan kepanikan, gelisah, dan ragu yang merambat di hati para penambang emas. Mereka bukan hanya mencari kekayaan, tapi juga berhadapan dengan keraguan, apakah ini benar-benar awal dari akhir segalanya? Video yang menggambarkan kerumunan masyarakat yang bekerja keras menggali emas dari tanah semakin viral di media sosial. Suara sekop dan ketukan beradu seolah mengingatkan manusia tentang ketidakpastian masa depan. Seiring dengan semakin dahsyatnya penemuan ini, pemerintah Kongo harus turun tangan. Polisi dikirim untuk menenangkan kerumunan manusia yang terjun ke lokasi tersebut. Ternyata, emas tak hanya menjadi aset berharga, tapi juga api yang membakar konflik di tanah Afrika. Kelompok bersenjata dengan kepentingan gelap ikut meramaikan drama ini. Memanipulasi penambangan emas menjadi sumber perebutan dan konflik. Saat kita merenung dalam situasi ini, pertanyaan berkecamuk di pikiran kita. Apakah ini benar-benar pertanda dari akhir kehidupan ini? Apakah dunia ini segera menghadapi titik puncaknya? Dalam era yang serba cepat ini, kita terkadang lupa untuk merenungi tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Kongo, negeri yang kini dikenal dengan gunung emasnya, menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan bisa menjadi kutukan.
Tak hanya menakutkan, tapi juga menggugah rasa ingin tahu tentang akhir perjalanan kita di dunia ini. Kebenaran sabda Rasulullah tentang gunung emas sebagai pertanda kiamat semakin dekat. Penemuan gunung emas yang misterius di Provinsi Kivu Selatan Kongo ini, merujuk pada sebuah tanda mendalam tentang perjalanan menuju kehancuran di akhir zaman. Tak dapat disangkal, kemunculan gunung ini menjadi fakta mengejutkan yang datang setelah sungai Eufrat, sungai yang melegenda, tiba-tiba mulai mengering. Seperti yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua peristiwa ini merangkai masa depan kita dengan sebuah benang yang lekat. Jika kita melacak jejak aliran sungai Eufrat, sungai yang mengalir melalui 3 negara megah, Turki, Suriah, dan Irak, kita akan menyaksikan bagaimana sungai ini dulu menjadi perbatasan bagi 2 kerajaan yang begitu kuat, Persia dan Bizantium. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kebijaksanaannya, mengisyaratkan masa depan ini, di mana sungai yang memisahkan kekuatan besar itu akan kehilangan kejayaannya. Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kejadian ini sebagai salah satu tanda tegas datangnya hari kiamat. Dalam sabdanya, hari kiamat akan terjadi sebelum sungai Eufrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang akan mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran, dan setiap hari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Kata-kata bijak ini merangkum ketakutan akan nasib manusia saat perjuangan melanda. Namun, ironi datang menghampiri kita. Meskipun kita diingatkan untuk tidak mencoba mencari gunung emas ini, sebagai manusia yang penuh dengan nafsu dan keinginan, kita tak dapat menahan diri. Seperti yang terjadi pada gunung emas di Kongo, kerumunan orang berbondong-bondong, mencari emas yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata, hal ini sesuai dengan isyarat Nabi, di mana masyarakat akan tergoda dan bertindak di luar batas ketika kekayaan begitu menggiurkan. Jika kita merenung lebih dalam, kita menyadari bahwa kejadian ini bukan hanya soal emas, melainkan bagaimana manusia terjerumus dalam perang saudara yang menghancurkan. Fitnah dan pembunuhan, seperti yang disebutkan oleh Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi, adalah konsekuensi dari perburuan ini. Alih-alih menjaga kedamaian dan menjalani kehidupan yang baik, kita terbelah oleh kekayaan yang menggoda. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang kita untuk menyentuh gunung emas ini. Segera saja sungai Efrat akan mengering, lalu tampaklah gunung emas. Barang siapa yang menjumpainya, jangan diambil sedikit pun. Pesan bijak ini seperti angin sejuk yang menyadarkan kita akan bahaya dari tindakan gegabah. Kita diingatkan tentang akhir zaman, tentang kerusakan yang bisa kita ciptakan, dan tentang harta yang tak sepantasnya membelah kita. Marilah kita belajar dari peringatan ini dan menjalani hidup dengan bijaksana, saling menghormati, dan menjaga kedamaian, agar kita tidak terjerat dalam perangkap ambisi dan kebutuhan berlebih, yang pada akhirnya hanya menghancurkan diri kita sendiri. Mengeringnya sungai Eufrat, dan munculnya gunung emas di Kongo telah mengguncang hati banyak orang. Kedua peristiwa ini menghadirkan bayangan tanda-tanda kehancuran yang pernah dinubuahkan oleh Rasulullah. Kita melihat orang-orang berdesak-desakan untuk mengklaim sebongkah kekayaan. Mereka tak ragu bermain-main dengan larangan agama, terbuai dalam keserakahan. Bukankah inilah salah satu jalan menuju akhir zaman? Sabda-sabda Rasulullah menemukan resonansi yang menggetarkan dalam realitas kita. Sahabat, bukanlah waktu untuk kita menutup mata. Nubuah akan hari kiamat yang sering kita dengar dalam sabda Rasulullah, sekali lagi mengguncangkan kita, mengingatkan akan tanda-tanda yang nyata di depan mata. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk meyakini apa yang telah diucapkan oleh Nabi kita tentang gunung emas ini. Lebih bijaklah kita berlomba dalam amal soleh, membawa kebaikan bagi dunia ini, daripada terburu-buru menggali emas di puncak gunung, yang ternyata menjadi petunjuk akan kehancuran masa depan. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda ini. Mari kita memperbaiki diri, dan menjauh dari godaan dunia yang begitu berkilau. Kiamat bukanlah sekadar cerita, hal ini adalah realitas yang nyata, sebuah pengingat akan akhir dari perjalanan umat manusia di bumi ini.